Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pelestarian flora fauna, masih berkaitan dengan materi geografi kelas 11. Perlukah kelestarian flora fauna? Iya, ini sangat penting. Kenapa? Menurut IUCN atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam, wilayah ASEAN menonjol karena banyaknya spesies flora dan fauna yang terindikasi terancam punah, di mana nomor 4 dalam daftar itu adalah Indonesia untuk urutan di dunia spesies yang terancam punah, baik itu flora ataupun fauna. Beberapa spesies dan subspesies telah punah dalam 100 tahun terakhir. Laju kepunahan masih terus berlangsung hingga saat ini. Pertanyaannya, kenapa flora fauna bisa punah? Ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor seleksi alam yang terjadi secara alami di beberapa wilayah yang banyak terdapat flora fauna atau yang biasa disebut sebagai evolusi. Yang kedua, deforestasi atau proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan pohon secara ilegal, dan penebangan tersebut dijadikan sebagai lahan non-hutan. Bisa dijadikan sebagai untuk permukiman, pertanian, dan perkebunan. Serta banyaknya terjadi perburuan liar, sehingga memicu perdagangan satwa liar di beberapa negara. Di samping itu, flora dan fauna bisa punah karena adanya pembakaran hutan, baik pembakaran hutan secara sengaja maupun tidak sengaja yang terjadi secara alami. Dari kepunahan tersebut, perlu adanya konservasi flora dan fauna. Konservasi flora fauna adalah pengelolaan biosfer secara aktif. Biosfer lapisan makhluk hidup dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, baik untuk masa sekarang ataupun untuk generasi yang akan datang. Apa tujuan konservasi flora fauna baik di Indonesia maupun di dunia? Yang pertama adalah menjaga berlangsungnya proses ekologi dan sistem kehidupan. Ketika satu rantai makanan terganggu, maka akan mengikuti terganggunya rantai makanan yang lainnya, terutama di wilayah yang sedikit terdapat jenis flora dan fauna. Yang kedua, menjaga keanekaragaman genetika flora dan fauna. Iya, betul sekali. Ketika suatu negara sudah melakukan konservasi, maka keanekaragaman baik itu flora dan fauna itu yang sangat terjaga. Sehingga berhubungan dengan yang nomor 3, menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem, dan untuk menunjang aktivitas penduduk yang ada di permukaan bumi. Jadi, konservasi flora dan fauna itu sangat bagus untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Konservasi flora dan fauna itu terdiri dari 2 metode. Apa aja? Yang pertama adalah metode in situ. Yang kedua, metode ex situ. Metode in situ, metode konservasi yang dilakukan langsung di habitatnya, di tempat yang sudah mengalami kerusakan atau kepunahan dari flora fauna. Contohnya adalah dibentuknya cagar alam, taman nasional, hutan lindung, dan suaka marga satwa di tempat itu. Sedangkan untuk metode ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Kenapa? Karena habitat aslinya itu sudah mengalami kerusakan yang parah. Untuk melakukan metode konservasi secara ex situ, harus dibangun tempat yang bentuknya hampir mirip dengan habitat aslinya. Contohnya adalah pembentukan taman safari, taman hutan raya, serta kebun binatang. Berikut kita bahas masing-masing dari metode in situ dan ex situ. Kita membentuk lokasi konservasi berupa cagar alam, di mana isi dari cagar alam adalah untuk jenis flora tersendiri dan endemik di beberapa wilayah. Ini ada beberapa jenis cagar alam yang ada di Indonesia: Pulau Bokor di Jakarta, Pulau Obi di Halmahera, dan Pegunungan Arfak di Jayapura.
Inilah beberapa jenis flora khas di masing-masing lokasi cagar alam, sehingga flora ini itu tetap lestari. Selanjutnya, contoh dari metode in situ adalah adanya pembentukan taman nasional. Untuk taman nasional, kegunaannya banyak. Untuk tujuan penelitian bisa, pendidikan, budaya, pariwisata, bahkan bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi penduduk. Untuk taman nasional, ada taman nasional yang berada di wilayah daratan dan taman nasional yang berada di wilayah perairan. Untuk wilayah daratan, contohnya ada di Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Kalau di perairan itu ada di Sulawesi Utara, Papua Raja Ampat, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Ini contoh dari yang ada di Aceh, dan ini contoh dari yang ada di Taman Nasional Bunaken. Selanjutnya, contoh dari metode secara ex situ, pembuatan hutan taman raya, di mana isi dari hutan taman raya adalah koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau bukan alami untuk kepentingan umum. Tadi syaratnya adalah ketika kita menggunakan metode konservasi, tempat konservasi tersebut diatur dan dibentuk hampir mirip dengan tempat aslinya. Di Indonesia ada Taman Hutan Raya Bung Hatta di Padang, Gunung Bunder Jogja, dan Ngurah Rai di Bali. Ini beberapa jenis flora dan fauna yang terdapat di beberapa taman hutan raya yang ada di Indonesia. Rafflesia arnoldii, penyu hijau, teripang, kijang, elang harimau Sumatera, siamang, dan adenium. Selanjutnya, Taman Safari. Taman Safari satu yang ada di Indonesia, tempatnya berisi habitat flora dan fauna baru. Ini adalah beberapa jenis flora fauna yang terdapat di Taman Safari Indonesia. Di samping itu, ada beberapa jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Di antaranya adalah satwa yang dilindungi menurut ordinasi dan peraturan perlindungan binatang liar nomor 134 dan 266 tahun 1931. Ada orangutan, terenggiling, burung cendrawasih, komodo, gajah, banteng, babi rusa, dan kancil. Selanjutnya, satwa yang dilindungi menurut SK Menteri Pertanian nomor 427 KPTA UM 7/1972 berupa harimau Sumatera, burung kimpas baru, kelinci Sumatera, mandar Sulawesi, bajing Sumatera, iti, dan ikan duyung. Sampai sekarang masih ada beberapa jenis fauna tambahan yang harus dilindungi. Sehingga kewajiban kita sebagai penduduk Indonesia harus menjaga kelestarian flora dan fauna agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itulah penjelasan materi mengenai konservasi dan pelestarian flora fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia. Sampai ketemu untuk materi selanjutnya. Terima kasih.